Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Gila. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Reaksi Mas DU. Gempar lagi guys ya, dunia jagat maya. Kali ini Deddy Corbuzier ya. Setelah beberapa waktu yang lalu kita bisa ingat ya, ada Gus Miftah yang salah ucap ya. Lalu ada Raffi Ahmad yang mobilnya patwalnya itu ya yang jadi sorotan netizen. Nah, sekarang ini sebenarnya dalam rangka mendukung program makan bergizi gratis ya, tapi beliau membuat konten yang ini ya, membuat perhatian publik ya, perhatian para netizen terutama TikToker ya gitu ya. Jadi memancing respon ya. Responnya gimana? Ikuti terus video ini sampai selesai. Dan buat kalian pendatang baru, jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Sebelumnya disclaimer dulu ya, Mas DU di sini dan mungkin juga yang ada TikToker yang kita tayangkan setelah ini, kalaupun ada yang kontra dengan Deddy Corbuzier, itu bukan berarti tidak setuju dengan makan bergizi gratis ya. Mungkin ada yang tidak setuju, tapi ada juga yang setuju ya. Itu bervariasi ya. Ini Mas DU ambilnya random sampelnya ya. Jadi kita akan putarkan reaksi TikToker ya, netizen setelah Deddy Corbuzier membuat konten yang ya cukup kontroversial itu ya, tentang makan bergizi gratis ya. Yuk kita langsung aja. Sekali lagi ya, khusus Mas DU pribadi itu sangat mendukung, kalau Mas DU ya itu sangat mendukung program makan bergizi gratis. Cuman kalau masalah mekanisme penyalurannya seperti apa, itu ya nantilah di akhir video saya kasih ini ya, saya kasih testimoni ya, karena saya pribadi sebelumnya sudah ini ya, punya pengalaman guys ya. Oke, yuk kita lihat TikTok. 1, 2, 3 go ya. Ini ya, nih dari beritanya dulu. Ayamnya tidak dihabiskan tapi sayurnya habis. Soalnya rasanya aneh. Ada satu video yang gue lihat, ada anak ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak. Kurang enak, pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan siang bergizi gratis. Anak gua Aska dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan box yang ada di sana yang buat semua orang. Dan kalau dia ngomong sama gua, "Pak, nggak enak, aku mau yang lain," gua tabok. Gue tabok, tanya anaknya, gue tabok. Makan kamu, ini makanan, ini sehat. Semua orang makan seperti ini. Komplain nggak enak, itu anak gue tabok. Makanya sampai sekarang lu tanya sama semua orang yang pernah syuting sama Aska atau deket sama Aska, sampai sekarang Aska kemanapun kalau ada syuting atau ada kerjaan, yang dicari sama dia adalah nasi box karena kebiasaan. Nggak pernah komplain enak nggak enak, enak nggak enak, dimakan sama dia. Nah ente komplain, sekaya apa ente? Ya itu ya, kalau mau pengen lihatnya ini nggak tahu lengkap apa enggak, tapi ini sumber langsungnya itu ada di akun TikToknya Deddy Corbuzier ya. Kalian bisa mampir ke akun TikToknya Deddy Corbuzier ya. Kalau yang ini ada di Indo Today ID ya, digabungkan dengan video anak yang berkomentar itu tadi ya, rasanya aneh ya. Seperti itu ya. Yang dimaksud Deddy Corbuzier apakah yang ini atau ada yang lain lagi, Mas Dewa juga nggak tahu ya. Karena kalau di video ini bilangnya rasanya aneh ya. Kalau yang versinya Deddy Corbuzier nggak enak gitu ya. Ya mungkin ya mirip-mirip lah ya. Oke, sekarang bagaimana nih ya respon dari netizen ya. Pak Deddy Corbuzier, kalau Anda mau didik anak Anda seperti apa itu, yang jelas itu nggak bisa di-compare sama sebuah negara dalam melayani rakyatnya. PA, kalau Aska mau Anda didik prihatin pakai nasi box, ya nggak bisa dong di-compare sama rakyat yang dipaksa prihatin sama negara. Emang Anda mau jalan depan rumah Anda dikasih aspal pakai aspal setengah mateng, yang besoknya dipakai sekali jalan langsung hancur? Ini logikanya di mana? Sana tuh suruh semua pejabat kendaraan dinasnya diganti pakai becak, patwalnya diganti pakai kucing. Terus kalau pada komplain Anda katain tuh, sekaya apa Anda? Pak Deddy Corbuzier. Iya, ini dari akun TikTok. Aduh, apa nih? Anas
ketutupan nih. Kalau Anda mau di Anas HRMN ya, kita ikuti aja lah. Just gitu ya. Kalian bisa anak follow Anda juga. seperti apa Nah, jadi menurut beliau ini tulisannya gede nih. Ternyata logikanya nol ya seperti itu. Jadi tidak bisa dibandingkan parentingnya Deddy Corbuzier dengan parentingnya orang lain ya menurut Mas Anas ini ya. Jadi ya. Dan kata-kata sekaya apa ente tadi cukup menohok ya gitu ya, mungkin membuat tersinggung juga ya. Oke, lanjut. Kurang enak pala lu PA. Gue tuh bingung kenapa ya responnya tuh segininya terhadap feedback anak-anak untuk program MBG ini. Feedback yang bilang kurang enak, sayurnya asam, yang memang mungkin tidak enak didengar untuk beberapa orang. Mereka tuh anak-anak gitu, genuine, mereka apa adanya. Mereka cuma ngomong apa yang dirasain aja. Dari kemarin soalnya banyak juga video yang ngeparodin anak kecil nolak makanan, ada yang ngejudge anaknya kurang bersyukur, komen-komen cacian-cacian ke anak-anak tersebut, anak tidak tahu diuntung. Gue bener-bener khawatir, takutnya ini nyampe ke orang tua mereka, dan bahkan ke anaknya itu sendiri. Komenan, ejekan, atau video-video itu tuh bisa aja terekam jelas di memori mereka. Akhirnya mereka jadi takut, jadi nggak bebas gitu. Gue nggak enak sih, maaf ya. Ternyata society nggak seramah itu buat adik-adik kita. Padahal ya memang ada gitu case by case, ada yang kemarin keracunan, ada yang memang sayurnya asem, yang sebenarnya masukannya bisa diterima dan diperbaiki. Kenapa sangat resisten gitu terhadap feedback mereka? Pakai bahasa PA, tabok, aduh sedih banget gua, maaf ya adik-adik ya. Dan sebenarnya menyampaikan kehidupan Om Ded dan anaknya dengan kehidupan puluhan juta anak-anak yang lain ya kurang tepat. Karena ya setiap kehidupan beda-beda, dan anaknya pun mengalami hal yang beda-beda juga. Karena Om Ded dan keluarganya ya bukan pusat dari semesta ini. Gue paham kok pengen ngasih tahu ke anak soal bersyukur, tapi masa diiringi dengan caranya yang kurang beradab juga, kayak mengancam melakukan kekerasan, mengejek. Kurang enak pala lu PA. Gue tuh Iya. Ini dari Raffi ya. Jadi ini lembut sekali ya cara penyampaiannya. Sampai minta maaf ke adik-adik ya. Jadi bukan cuman satu itu aja ya menurut dia ya. Ya Mas Dewi sendiri meyakini ya banyak ya kendala seperti itu, khususnya anak-anak SD ya. Ya pokoknya kalau udah SMP ke atas mungkin udah agak gampang ya. Jadi ini anak-anak guys ya. Jadi ya memang agak random ya. Seleranya, tingkahnya itu random guys ya. Dan kalau ada yang video juga ditanya responnya itu ya itu ya spontan aja ya, nggak enak ngomong nggak enak, seharusnya nggak terlalu yang berlebihan gitu ya meresponnya ya. Justru itu masukan bagus loh sebenarnya buat penyelenggara ya. Jadi kalau nggak enak bisa jadi kokinya harus lebih berinovasi misalnya ya, atau menunya ini lagi ya lebih variatif ya. Saya sendiri punya anak guys ya. Memang sulit ya, anak-anak itu kadang-kadang walaupun dikasih makanan yang menurut kita itu enak, menurut dia nggak enak gitu. Jadi ini tantangan untuk pemerintah ya, gimana ngatasi nih makan bergizi gratis untuk anak-anak. Ini menantang nih ya, tapi juga kalau ada yang mengeluh seperti itu ya kita harus maklumi, karena ini adalah hal baru ya. Kalau disamakan parentingnya, kalau parenting kita itu makan yang nggak enak tiap hari, bisa kok anak kita. Itu kan kita menghadapi jutaan anak ya, pasti bervariasi ya gitu ya. Oke lanjut. Ngomong ayamnya kurang enak pala lu PA. Kurang enak ayamnya. Salam sehat, salam bahagia. Ketemu lagi dengan saya Mr. Roberto, khususnya buat Deddy Corbuzier. Seorang anak aja lu bisa marah-marah karena si anak mengatakan makanan gak enak. Buat Deddy Corbuzier, semoga otak kamu cepat waras. Jangan lagi diomelin anak-anak. Namanya anak-anak bocah, jadi kurang paham. Jadi buat Deddy Corbuzier, semoga kamu cepat waras, cepat sehat, dan ininya bisa bekerja dengan baik. Oke, salam sehat, salam bahagia dari saya Mr. Roberto. Pesan saya, urus saja anak kamu, jangan kamu marahin anak orang. Oke, salam sehat, salam bahagia untuk Anda Deddy Corbuzier botak. Keras, simpel ya. Tapi kata-kata yang paling enak
urus saja anak kamu, jangan urusin anak orang. Wah, terima kasih Mas Mr. Roberto ya. Mr. Roberto, kalian bisa ikuti di TikTok ya. Keren banget itu kalungnya, perhiasannya keren, Mr. Roberto. Oke, lanjut. Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya Om Deddy Corbuzier soal makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis itu menurut gue salah satu program yang cukup oke. Meski gue lebih setuju program peningkatan kualitas pendidikan kita yang perlu digenjot. Karena dari segi kos juga nggak terlalu boros dan nggak menimbulkan efek negatif besar lain. Misal, berefek untuk terus meningkatkan sampah makanan kita, yang dimana kita di ASEAN aja, di Asia Tenggara, kita nomor 1 sampah makanan kita ya. Dan di sisi lain, gue kurang setuju juga sebenarnya sama beberapa narasi yang seliweran di TikTok gue soal bersyukur, harus bersyukur, dan juga adu nasib. Gue ngerasa analogin itu sama kayak ngomong ke generasi tua di atas kita gitu loh. Kayak misalkan, lu mah enak zaman lu sekolah, udah ada transportasi umum, akses jalannya oke. Lah gue dulu pas sekolah mesti lewat jembatan dulu, ngelilingin bukit, mengarungi samudra. Anak-anak tuh ya, zaman sekarang itu udah kritis, udah bukan lagi zamannya yang apa-apa perlu disuapin. Dan anak-anak zaman sekarang tuh paling gak suka untuk dilarang berpendapat. Ini salah satu logical fallacy ya, ranah personal dibawa ke ranah umum. Kalau ada beberapa anak-anak yang merasa bahwa makanan itu enak, bener-bener enak ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pihak militer yang mendampingi dia, ataupun pejabat, yang bener-bener pure dari dalam hatinya, bener-bener enak gitu makanannya, ya dilanjutin. Tapi kalau ada emang anak-anak yang ngerasa nggak enak, ya namanya juga anak-anak ya, dia jujur lidahnya ngerasa nggak enak ya emang nggak enak gitu. Masa mau dipaksa bilang enak dengan apa, kamu bilang deh enak-enak zamanku tuh, enak makananku tuh, nggak boleh gitu. Anak-anak zaman sekarang udah nggak bisa kayak gituin. Membiasakan anak kecil untuk menyampaikan apa yang ia rasakan, apa yang dia alamin, itu sebenarnya bagus buat anak-anaknya. Karena ketika dia besar nanti, dia nggak akan menjadi pribadi yang mudah untuk diatur gitu atau disetir sama orang lain. Maka dari itu sebenarnya untuk program ini, pertama improvement itu perlu untuk kedepannya. Kalau udah ada anak-anak yang ngerasa oke sama program ini, terus dilanjutin aja. Tapi kalau ada beberapa keluhan minor, kalau dirasa minor ya, itu perlu ditingkatin lagi, perlu diperbaikin ke depannya. Dan yang kedua, tolong bijaklah sama anak kecil. Perasaan anak kecil itu valid. Kalau misalkan ada masukan dari anak-anak kecil itu terkait dengan makan bergizi gratis itu nggak enak, ataupun ada beberapa anak-anak di Sidoarjo kalau nggak salah kan yang keracunan juga kan, itu harus kita validasi juga. Ini orang dewasa menghakimi perasaan anak kecil. Yang paling akhir, jangan pernah alergi sama yang namanya kritik. Teman-teman di sini udah ada yang lihat videonya. Iya, itu ya, lengkap sekali ya. Jangan alergi sama kritik ya. Mungkin anak-anak ngomong gitu, anggap aja sebuah kritik ya, buat penyelenggara ini ya, bukan masalah programnya. Kalau programnya kan itu udah jadi ya, program matang ya. Tapi ya ini setelah ini ada juga nih yang nggak setuju sama programnya, ada yang beda pilihan politik, ada ini sekali lagi random ya Mas Dewi ya, lihat kalau yang barusan kan tahu kan bahwa dia itu setuju bagus ya dengan program itu, tapi juga sebenarnya dia lebih memilih untuk peningkatan kualitas pendidikan gitu. Jadi random ya pendapatnya. Apakah itu berkaitan dengan pilihan politik, apakah itu berkaitan dengan spesifik programnya yang harusnya program lain, apakah spesifik yang hanya masalah ininya aja, mekanisme penyelenggaraannya, masalah khusus masakannya aja ya. Itu random ya. Oke, lanjut. Ngomong ayamnya kurang enak pala lu PA kurang. Wah, Om Ded bilang PA ya ke anak-anak di bawah umur. Padahal sebenarnya dia tuh ditanya loh posisinya sama wartawan. Ya kalau ditanya dia jawab sejujurnya aja. Dan dia pun nggak tahu kebijakan pemerintah tuh kan, dia bisa berpikir bahwa oh bisa harusnya sih kebijakan pemerintah bisa lebih enak lagi. Itu kan menurut anak-anak, mereka belum tahu tentang hukum, tentang sosial secara mendalam. Tapi lucunya Om Deddy yang dewasa malah bilang PA dan malah mengkritik anak tersebut di hadapan khalayak umum, di depan netizen. Dan itu malah menjadi jalan buat orang-orang menghujat anak tersebut. Saran saya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak di sekolah dan anak tersebut mendapatkan makan siang gratis, bilang ke anak tersebut kalau ada yang mau mewawancarai kalian atau menanyai tentang rasa makanan tersebut, please jangan dijawab. Nanti anak kalian bisa kena hujat dan bisa dihujat se-Indonesia oleh followersnya Om Deddy. Malah dianggap gak bersyukur dan lain sebagainya. Padahal sebenarnya kalau kita pikir-pikir beda loh antara makanan syuting dan makanan
pemerintah. Dan aku mau jujur, gak apple to apple loh untuk membandingkan antara Azka yang makan makanan syuting dengan anak tersebut yang makan makanan siang gratis. Yang pertama, makanan siang gratis itu sebenarnya ya program pemerintah. Kita harus kawal kebijakannya. Kalau makanannya itu gak amanah, dibuat oleh si catering, ya udah kita protes. Nah, kita kan sebagai orang dewasa yang tahu bahwa makan siang gratis ini sebenarnya tidak gratis. Ini ada uangnya triliunan dari pemerintah. Ya wajar kalau kita mau kritik atau anak tersebut misalnya mau komentar, itu wajar banget. Malah yang gak wajar tuh membandingkan antara makanan syuting sama makanan dari pemerintah, keles. Om Ded, maaf deh, menurut aku Om Ded jangan posting ini karena itu bahaya buat anak tersebut. Anak tersebut masih di bawah umur dan dia udah masuk berita di mana-mana wajahnya ada. Kasian posisi si anak ini. Aku cuma ngebayangin sih kalau anak-anak kalian itu menjadi target selanjutnya untuk dihujat. Aduh, jangan hanya ya. karena dia ngomentar tentang makan siang gratis. Ngomong Iya, ayamnya ngomong gitu, ini Mas Dio juga punya anak ya, tapi masih belum sekolah ya. Tapi bayangin nggak kalau itu anak kita, guys ya, yang ditanya dengan polosnya sama wartawan. Dan Bang Deddy Corbuzier ini ngomong seperti itu ditujukan kepada siapa? Ternyata kita ngerasa lagi, atau ada teman-temannya, atau ada apa? Ya orang tua, wali-wali murid yang tahu, kemarin direspon loh sama Deddy Corbuzier itu videomu. Wah, ini bisa bikin anak ini ya mentalnya nggak bagus ya. Ya tapi untungnya yang Mas Dew tampilkan tadi kan disensor juga ya anaknya ya. Tapi nggak tahu videonya yang nggak sensoran, Mas Dew jujur aja ini yang nggak tahu ya. Karena ya kasihan juga anaknya ya. Nah, oke lanjut aja. Udah pada nonton dong pastinya video Deddy Corbuzier yang mengomentari kepolosan seorang anak sekolah ketika ditanya mengenai makan bergizi gratis, di mana anak sekolah itu dengan tulus apa adanya menjawab sesuai pertanyaan. Enak enggaknya makanan itu, dia menjawab makanannya enggak enak, ayamnya enggak enak. Lalu si Deddy mulai nih dia angkat bicara mengomentari si anak tersebut dengan nada dan ekspresi marah-marah. Yang konyolnya lagi, dia membandingkan ya makan bergizi gratis si anak dengan anaknya dia si Aska yang kerap kali makan nasi box saat syuting. Dia mengatakan bahwa dia itu selalu mengharuskan anaknya si Aska itu makan nasi box. Kalau sampai nggak mau dimakan, maka anaknya akan ditabok. Kasian banget sih yang jadi anaknya Deddy Corbuzier sampai sebegitunya. Disiplin sih disiplin bang, tapi nggak begitu lebay juga. Masa iya cuman gara-gara makanan anaknya ditabok. Ups. Nah, buat gua ketika dia membandingkan itu benar-benar sesuatu yang nggak apple to apple ya. Gini ya Deddy ya, gue jelasin sama lu. Bukan gue jelasin, gue mau nanya sama lu. Lu tolong jawab kalau lu nonton video ini. Apakah nasi box saat syuting di zaman sekarang ini harganya 10.000 sama dengan makan bergizi gratis yang budgetnya 10.000 termasuk susu? Lu jawab dulu itu. Sama gak nasi box syuting itu seharga 10.000? Karena menurut gue bullshit kalau nasi box buat syuting itu walaupun buat cleaning service-nya sekalipun nggak mungkin harganya 10.000. Ya, lu mikir. Lu membandingkan sesuatu yang tidak apple to apple Deddy Corbuzier. Ya, nggak begini caranya lu berkomentar. Terserah anak lu mau apain, itu anak lu. Tapi lu nggak berhak mengomentari anak orang sampai seperti itu. Apalagi anak sekolah yang masih polos apa adanya dia berkata. Terus lu bilang jangan sok kaya. Sumpah, ini benar-benar ya menunjukkan seorang Deddy Corbuzier tuh betapa jumawa dan sombongnya lu ya. Emangnya yang boleh mengkritisi, yang boleh komplain itu hanya orang kaya, pejabat, penguasa. Sementara kita orang miskin, rakyat jelata nggak punya hak untuk mengkritisi. Itu maksud lo dengan lo ngomong jangan sok kaya. Bukan berarti si anak itu tidak mensyukuri ya. Anak itu hanya menjawab pertanyaan. Ya, lu pakai bawa-bawa jangan sok kaya. Gue tahu lu tajir melintir, Deddy, gue tahu. Tapi jangan seperti ini. Lu nginjek-nginjek banget ya rakyat jelata yang ada di negeri ini. Ingat ya, ketika Tuhan bilang kun fayakun, lu ingat. Seketika lu bisa dijatuhkan derajatnya oleh Tuhan atas penghinaan lu kepada orang-orang rendah
kepada rakyat miskin selama ini. Lu terlalu, Dedi. Gue tahu mentang-mentang lu udah ya dapat sesuatu gitu dari pemerintah, jadi lu seperti ini. Lu ngebela tapi udah konyol cara lu. Mikir lu, Dedi. Udah pada nonton dong. Iya. Kalau yang ini cukup keras ya, nggak cukup lagi ya, sangat keras ya. Ya, kalau kalian yang pengen detail bisa diulangi lagi aja videonya, kan bisa di back aja. Ininya keras banget ya, kritik yang sangat ya, tajam ya buat Bang Deddy Corbuzier. Oke Bang, ini dari Novi Bule 9 ya, di TikTok kalian bisa ikuti ya. Kalian bisa nonton di sana juga, oke? Lanjut ya. Enak, kurang enak pala lu PA, kurang enak ayamnya. Makan Salah satu hal yang kurang dari bangsa kita sejak dahulu kala adalah kurang bisa menerima saran dan kritik dengan lapang dada. Toh kalau misalnya memang nasi box yang diberikan pada saat makan siang gratis itu ayamnya nggak enak, tahunya nggak enak, atau sayur ada basi, that's okay untuk bilang secara jujur kalau itu memang tidak enak. Terus kenapa? Bersyukur dan bicara jujur itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau bersyukur artinya kita mensyukuri kalau hari ini kita bisa dapat makan siang gratis, hari ini kita bisa dapat makanan, itu adalah hal yang kita syukuri. Tapi kita nggak boleh ngelupain fakta kalau misalnya ada beberapa hal yang memang harus lebih dicek lagi, kayak quality control dari makanan yang dikasih itu. Jadi menurut aku kalau misalnya ada anak-anak yang bilang ayamnya nggak enak atau sayurnya basi, they just spilling the truth, Pak. Dan kita harus ingat, apalagi anak-anak gitu ya, bukan seorang pemilih pemula, mereka nggak ada keterlibatan atau keterkaitan sama politik, keberpihakan politik manapun. Jadi kalau misalnya anak-anak ngomong itu makanan gak enak, ya memang gak enak. Dan gak ada salahnya kita menerima kritikan itu sebagai saran yang membangun, sebagai sesuatu yang harus kita improve lagi ke depannya. Janganlah sedikit-sedikit nganggap apa yang dibilang anak kecil itu adalah hal yang tidak valid. Janganlah membiasakan menolak kritik dan saran yang ada padahal mereka berbicara jujur. Pola yang gue lihat dari dulu, pemerintah selalu membungkam apapun yang kita omongin soal kritik, saran, amarah terhadap apa yang dilakukan pemerintah. Tapi kalau anak-anak yang ngomong, jangan dibungkam lah, mereka anak-anak. enak, kurang enak. Ini dari Pei ya, double E ya, kalian bisa ikuti di TikTok ya. Keren banget ya. Pei, thank you ya. Ada anak ngomong ayamnya kurang enak pala lu. Om Deddy kayak nggak tahu aja kelakuan warga Konoha kita itu gimana. Emang gitu, pantesan kita itu nggak maju-maju. Dikasih program ini program awal loh, dikasih program bagus, makanan gratis, ada aja protesnya, ada aja salahnya, ada aja celahnya. Kurang garam lah, nggak enak lah, porsinya sedikit lah, basi lah, bla bla bla. Kenapa sih gitu? Ya terima aja. Kalau ngerasa nggak enak, ya udah bilang sama anaknya di sekolah itu, bilang, nak, kasih aja ke temanmu, gak usah diambil makanannya nggak enak, ya udah selesai kan. Kita itu kadang protes tapi nggak ngasih solusi. Kita tuh gini ya, kayak dikasih protes, nggak dikasih protes. Emang maunya gimana? Menu makanannya harus mahal gitu, mewah, seperti restoran bintang 5, hotel gitu, makanan hotel. Nasinya dari beras premium, lauknya lauk udang, ikannya ikan gurame gitu kan. Terus dagingnya daging sapi tiap hari gitu maunya. Istighfar, bersyukur. Ini juga ibu-ibu Facebook ini. Rata-rata sih yang protes itu ibu-ibu Facebook. Ibu dikasih tahu anaknya, Bu, dikasih ajar, dikasih nasihat, nak, seharusnya bersyukur, banyak loh di luar sana anak-anak yang kepengen sekali dikasih makan gratis. Bukannya malah nggak enak, apaan itu, ntar anak saya sakit, ntar anak saya nggak terpenuhi proteinnya, bla bla bla. Ya gimana ya,
dibilang nggak sekolah, warga Konoha ini banyak yang sekolah, bahkan banyak juga yang pernah kuliah. Dibilang nggak main medsos semua, tapi nggak bijak, otaknya itu nggak dipakai gitu. Saya setuju sama Om Ded bilang ya intinya bersyukur gitu. Ya itu patokannya bersyukur. Ya beda kalau emang udah benci sama yang ngasih program, ya beda. Mau gimana pun tetap salah. Ada anak ngomong Ya, ini dari Halo Madesu, itu pro ya, ini pro ya. Sekali lagi Mas Dew ambil random ya. Pokoknya yang ada kaitannya, kreator yang membahas tentang kontennya Deddy Corbuzier ya. Dan khusus kali ini pro dengan Deddy Corbuzier ya. Jadi kita itu harus bersyukur dan segala macam ya. Satu hal yang Mas Dew garis bawahi yaitu dalam konteks ya, misalnya ada orang yang dengan sengaja membuat konten ya, misalnya nih diantar ibunya nih misalnya nggak suka sama pemerintah, sama Pak Prabowo, bikin video nih, habis itu anaknya bilang nggak enak, misal nih, ini misal ya, hanya misal aja, intinya dengan ada unsur kesengajaan untuk mengkritik bahwa ini nggak enak, program nggak bagus ya. Mungkin kalau yang seperti itu, mungkin itu yang dibilang mak Facebook tadi ya. Itu kalau memang ada yang seperti itu ya memang kurang bijak ya guys ya, kurang bijak ya. Tetapi kalau dalam konteks tadi kan sebelumnya ada yang menjelaskan, katanya itu anak cuman ditanyain sama wartawan, entah itu media mainstream atau konten kreator, kita nggak tahu ya. Kalau ditanyain gimana, enak apa enggak, terus jawabnya nggak enak secara alami lah, ini beda lagi ya. Kalau maksudnya tidak ada unsur yang ke arah situ, tujuannya hanya testimoni aja, enak apa enggak gitu loh ya. Apa kenapa nggak dimakan, karena nggak enak ya. Kalau soal ngomongnya jujur ya, ini ya gimana ya, emang anak-anak kita kan nggak bisa kontrol ya mau ngomong apa ya gitu. Tapi ya kan nggak apa-apa ya, pro dan kontra itu biasa ya. Ini menurut Halo Madesu itu seperti itu ya. Jadi intinya pro dengan Om Deddy Corbuzier ya. Kalau Mas Dew pribadi ya nggak pro amat. Tapi sekali lagi, dalam konteks yang dikomentari Om Deddy ini, Bang Deddy, barangkali yang dimaksud adalah orang-orang yang sengaja membuat konten yang tujuannya memang mengkondisikan untuk bilang nggak enak. Ini kurang bijak ya, pantas untuk direspon, dikritik juga ya. Tetapi kalau ternyata itu hanya anak-anak yang begitu polos menjawab jujur nggak enak ya, ini saya tidak setuju ya. Kasih anak-anaknya dong ya, dia jawab polos, cuman ditanyain jawab nggak enak, malah jadi salah-salahan ya. Oke. Oke, lanjut deh. ini video sebenarnya buat subscribers only, tapi gua nggak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang. Halo Bang Deddy Corbuzier, maaf saya state videonya ya. Saya menjawab komplain lu ya. Gini Bang, jangan sumbat suara anak-anak, biarkan, didik anak-anak kita bicara jujur apa adanya. Program makan siang gratis adalah program pemerintah yang dibiayai oleh negara, oleh uang kita-kita, uang masyarakat. Jadi kalau ada anak yang berbicara bahwa ayamnya nggak enak, itu hak dia untuk berbicara. Jangan kau sumbat suara rakyat, suara anak-anak. Biarkan anak-anak kita belajar untuk jujur. A is A, B is B. Jangan pakai ancam-mengancam atau caci maki, karena itulah anak-anak. Apa yang dirasakan gak enak akan bilang gak enak. Kalau mereka merasakan enak, pasti anak-anak akan bicara enak. Jadi sebagai orang tua harusnya berpikir bahwa masukan anak-anak juga harus didengarkan oleh para penyedia makanan untuk makanan siang gratis. Makanan siang gratis disediakan oleh pemerintah untuk tujuan agar anak-anak menikmati makanan yang sehat, makanan yang penuh gizi.
Jadi kalau misalnya anak-anak tidak bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mereka sediakan, akan sia-sia dan membuang biaya. Maka dari itu, cara makan siang di Indonesia itu tidak memenuhi bagi saya. Karena apa? Karena makanan sudah disediakan, anak-anak harus makan apa yang disediakan. Kata lain, anak-anak harus dipaksa makan apa yang mereka sediakan, padahal anak-anak belum tentu suka apa yang dia sediakan. Oleh karena itu saya selalu bilang bahwa makan siang gratis yang disediakan oleh para sekolah-sekolah di mana mereka berada tidak begitu tepat. Karena apa? Anak-anak dipaksa makan apa yang mereka tidak suka. Walaupun kelihatannya mereka adalah ada ayam, ada sayur, ada susu, belum tentu. Walaupun anak miskin pun belum tentu. Ada yang suka ayam, belum tentu. Ada yang suka minum susu, belum tentu. Ada yang makan sayur. Kalau Bang Deddy Corbuzier pastinya udah go internasional, bisa lihat sekolah-sekolah internasional di Eropa, baik di ASEAN. Pemerintah menyediakan makan gratis, tapi membuka kantin. Anak-anak dipersilakan memilih makanan yang dia suka. Justru itu tidak mubazir, karena anak-anak akan memilih makanan yang mereka suka, akan mengambil portion-portion yang mereka mampu makan sendiri. Ini keren. Sedangkan jika makanan disediakan oleh para penyedia makanan yang pagi dimasak, siang dimakan, sudah nggak fresh lagi, justru kadang-kadang anak nggak suka. Jadi biarkan anak-anak berkata jujur. Kalau di sekolah-sekolah internasional, di sekolah-sekolah ASEAN, jadi pihak sekolah bekerja sama dengan pemerintah menyediakan makanan kantin yang gratis. Anak-anak boleh memilih, ada yang salad, ada yang macaroni cheese, ada yang pasta, ada yang nasi. Kalau di internasional ada yang makanan India, makanan Thailand, disediakan. Jadi anak-anak punya selera, pilih sendiri. Kalau di sini mereka memaksakan anak-anak yang tidak suka pun harus makan apa yang disediakan. Maka dari itu kalau memang ingin masyarakat sehat, mengkonsumsi 5 sehat 4 sehat 5 sempurna, biaya untuk makan sehat yang 1 hari contohnya 7.000 dikalikan 1 bulan, berikan kepada wali murid agar mereka menyediakan lunchbox. Jadi orang tua ini bisa menyediakan makanan anak-anak sesuai selera anak-anak dan tidak mubazir. Anak-anak lain di rumah-rumah itu bisa juga ikut menikmati. Itu pendapat saya ya, Bang Deddy Corbuzier. Jangan go stop atau menutup mulut anak-anak yang jujur. Ya, ini bagus sekali ya, memberikan pengalaman juga, tambahan wawasan juga ya. Ya juga sih ya. Kan adanya itu ya harus dimakan seperti itu ya. Kalau prasmanan itu kan kita bisa milih ya, tapi mungkin anggarannya yang nggak nyampe Bu kalau gitu ya. Kalau milihnya yang ke itu aja, ada makanan yang sisanya yang nggak kepilih itu juga jadi problem baru ya. Ya sekali lagi ini program yang sebenarnya bagus, cuman harus diolah lagi ya, gimana paling baiknya ini gimana ya, kayak gitu ya. Perlu improve terus ya, perlu ada improve terus ya. Jadi kritik tuh bagus ya, justru bagus. Yuk, ada lagi nggak? Ngomong ayamnya kurang enak, kurang enak pala lu PA. Gak usah marah-marah gitu Om Ded. Nah kalau misalnya si anak itu bilang ayamnya kurang enak, mungkin dia di rumahnya dikasih ayam KFC, ayam McD. Nah berarti apa? Berarti tidak tepat sasaran itu mungkin. Tapi kita nggak tahu juga ya kan. Kayak itu ada kan baru-baru ini kan yang TKI atau TKW tuh. Nah dia bilang katanya anaknya jangan dikasih makanan gratis. Nah itu udah terbukti kan. Kalau misalnya ada anak yang sebenarnya dia tuh orang tuanya tuh mampu, tapi kenapa dia kebagian juga, sementara di kolong jembatan sana tuh masih banyak tuh anak-anak yang nggak makan loh. Nah, tepat sasaran nggak? Nah, ini bagus juga ya. Iya. Ya masuk akal ya. Bisa jadi ada sebagian yang mampu, lalu nggak sesuai seleranya lah ya, nggak seperti biasanya lah
menunya itu. Sementara di tempat lain ada yang lebih membutuhkan ya. Ya, ini sebagai masukan juga buat pemerintah ya. Jadi intinya jangan alergi sama kritik ya. Anak gua, Aska, dari dulu ikut gua syuting di mana-mana. Yang gua kasih makan adalah makanan. Dikasih makan kayak gini maksudnya Om Ded? Hah? Dikasih makan kayak gini? Iya. Gue cuma pengen ngasih tau lu untuk semuanya kalau orang kayak gini satu-satunya cara adalah diboykot, diblokir, dan di unsubscribe. Udah itu aja caranya. Jadi lu unsubscribe, lu unfollow semua sosial media, YouTube, Instagram, TikTok, snack video, whatever, kemudian blokir supaya nggak muncul lagi konten dia ke FYP lu. Karena apa? Ini udah keterlaluan banget. Udah ada beritanya bahwa anak kecil jadi korban keracunan MGB, MBG, MSG, whatever lah. Dan gara-gara ketamakan orang dewasa ini, anak kecil yang nggak tahu apa-apa tentang niat busuk lu jadi korban lagi. Gua rasa itu udah cukup dan cukup. Ini keras ya. Gimana ya? No comment lah kalau ini ya soal unsub, unfollow. Oke, lanjut ya. Sekali lagi ini random ya. Jadi yes, ini kita tonton aja lah. Tony, tapi gua gak kuat pengen marah-marah. Jadi masalah makan siang bergizi gratis buat anak-anak. Mari tuh saya Om Ded, untuk kali ini gue gak sepakat sama omongan lu karena gue ngerasa lu cukup berlebihan. Lu itu kan seorang influencer ya Om. Seharusnya lu bisa lebih bijak lagi dalam menanggapi persoalan ini. Lagi pula, siswa tersebut kan hanya menyampaikan apa yang ia rasakan. Salahnya di mana coba? Dan negara kita kan negara demokrasi, seharusnya nggak boleh alergi dong terhadap kritikan seperti ini. Atau logika sederhananya gini Om, kalau ternyata emang rasanya gak enak dan respon pemerintah cenderung membiarkan tanpa evaluasi, nanti yang ada malah memberikan dampak terhadap siswa-siswi untuk malas memakannya gitu loh. Kan jatuhnya jadi mubazir Om. Jadi solusi terbaik dalam hal ini menurut gua, dengarkan lalu jadikan bahan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Sesederhana itu masa ya sih nggak bisa dilakuin? Sampai kapan coba rakyatnya dipaksa menelan hal-hal yang sebenarnya nggak bisa ditelan? Tony, tapi gua gak kuat pengen marah. Ini dari rakyat jelata ya. Oke, lanjut. Prabowo kayaknya udah mumet nih sampai ngerahin let call giveaway buat ikut nyebokin. Bukannya bersih malah tambah bececeran kotorannya. Deddy Corbuzier malah mengintimidasi anak-anak yang polos. Tipikal orang kolot yang sukanya adu nasib. Merasa ilmu parentingnya paling mantep. Ingat Dad, ente ini sekarang tentara loh. Bukannya evaluasi malah gaslighting. Pakai ngatain orang emang lu sekaya apa sampai nggak doyan. Lu pikir aja Cahyadi, bocah biasa dibekelin masakan fresh, sekarang makan lauk penguk. Sekarang gua tantang Aska tiap hari ikut makan ayam nggak mateng. Nggak usah telanjang-telanjang lagi PA bikin videonya, kayak badan lu Oria aja. Prabowo kayaknya Ini dari What the Poll ya, nampaknya juga apa ya, ada kaitan politik juga ya, beda pilihan politik juga ya, nggak apa-apa, ini random ya. Jadi ya namanya negara demokrasi kita ya, bebas ada pendapat yang menurut kita baik ya, ya silakan ya. Itu tadi menurut akun TikTok What the Poll ya. Oke, lanjut. Bang, kok pada nggak bersyukur sih sama program makan gratis? Seharusnya mau bersyukur. Menarik nih. Dari kemarin banyak yang ngata-ngatain makanan gratis ini. Banyak yang bilang makanannya set food. Terus bocah yang makan juga pada nggak doyan. Seharusnya mah bersyukur nggak sih dikasih makanan gratis? Bersyukur mah memang harus. Tapi bersyukur bukan berarti membenarkan kualitas yang rendah. Kalau ada keluhan yang secara objektif memang benar, berarti harus dikoreksi. Contohnya, kemarin ada yang ngeluh rasa ayamnya aneh. Dia bilang kulitnya keras, jadi bikin gak nafsu makan. Nah ini bisa jadi evaluasi. Mungkin masaknya terlalu awal. Bisa di-adjust lagi waktunya. Soalnya ini memang gratis, tapi dananya kan dari APBN juga. Berarti dari uang pajak rakyat, uang kita. Bersyukur memang harus, tapi jangan jadiin rasa syukur sebagai tameng buat nyari alasan kalau ada yang kurang. Soalnya ini menyangkut kesehatan banyak orang. Ini baru urusan kualitas makanan, belum ngomongin alergi. Karena tiap orang itu punya alergen beda-beda. Ada yang alergi telur, ada yang alergi kacang, ada yang nggak boleh minum susu, macam-macam. Kalau dipaksa makan biar bersyukur, takutnya malah celaka. Karena orang alergi
bayi itu bisa gatal-gatal, bengkak, sesak nafas, bahkan bisa sampai udahan juga hidupnya. Soalnya ini kan tiap anaknya nggak didata punya alergi apa aja sebelum makan. Ini juga harus diperhatikan. Makanya ada berita ini. Makan bergizi gratis dinilai tak berhasil. Zulkifli Hasan bilang akan dievaluasi bertahap. Ini baru keren, mau nerima masukan. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Bang, kok pada... Iya, ini dari Gerald Vincent. Keren banget ya ini ya. Jadi bersyukur tapi juga tetap mengutarakan hal yang benar ya. Kalau nggak enak ngomong enak gimana? Kalau emang nggak enak ya mau gimana guys ya. Oke guys ya, tadi di awal Mas Deu janji nih mau ceritain pengalaman pribadi ya. Ini pengalaman pribadi ya. Jadi Mas Deu bukan yang kontra dengan program makanan bergizi gratis dan segala macamnya, program-program dari pemerintah lah ya. Malah suka ya dapat program-program seperti itu. Habis ini saya kasih tahu alasannya. Cuman gini, sebelumnya ini menekankan dari yang sebelumnya tadi ya, bahwa gratis-gratis itu kan dari pemerintah, itu ada anggarannya guys ya. Jadi jangan sampai penyelenggara ini berasumsi bahwa lah itu kan gratis, nggak usah banyak protes ya. Apapun ya, nggak cuma di program makanan bergizi gratis ini ya, di program-program yang lain ya, yang ada gratisan-gratisan dari pemerintah, bantuan-bantuan dari pemerintah, itu ada uangnya, pemerintah beli ya untuk buat yang membutuhkan ya. Dan uang itu uang siapa? Uang masyarakat juga ya, uang pajak ya, uang hasil alam kita. Jadi uangnya orang Indonesia guys ya. Jangan sampai berpikiran bahwa itu gratis jangan banyak protes, itu uang mereka juga. Oke, itu clear ya, supaya mindset kita itu nggak ngeremehin ya guys ya. Kita mau kasih bantuan gitu yang dari pemerintah nih ya, pemerintahan atau termasuk program makan bergizi gratis ini, jangan sampai ada hal-hal seperti itu yang meremehkan lah ya. Intinya ini ada uangnya, walaupun 10.000 itu pemerintah bayarin tuh ya kan. Oke, yang berikutnya, apakah Mas Deu itu setuju apa enggak? Jujur aja, untuk bantuan-bantuan yang berupa kelihatan langsung tunai ya, atau ya berupa makanan, itu ya mendingan lah menurut Mas Deu ya. Gak setuju ya, kenapa? Karena selama ini kan gini ya, uang dari pemerintah itu turun, itu kan transparansinya itu di masyarakat tuh kurang sebenarnya guys ya. Kita itu dapat bantuan apa aja itu nggak hafal kadang guys ya, itu dan berapapun kadang nggak tahu, yang di desa-desa khususnya ini ya. Nah, terus desa dikasih dana berapa nggak tahu ya nggak. Lalu dari kecamatan itu ada apa aja sih, dari kabupaten itu jujur aja kalau masyarakat kan nggak tahu persis. Kalau dengan adanya program seperti ini, ini setiap siswa 10.000, kelihatan kan, lihat porsinya. Kalau 10.000 kayak apa kan kita bisa kontrol ya, walaupun belum tentu kita protes juga ya kan. Intinya kita jadi uang yang triliunan itu, anggaran negara itu minimal adalah nyampe di satu siswa itu 10.000. Udah kelihatan ya. Sebelumnya bisa nggak ya? Bisa aja, tapi kan tergantung penyelenggara juga ya. Bener nggak? Ada yang misalnya dijadiin jalan tol, ada dijadiin jalan raya kayak aspal kayak ya, anggarannya berapa, realisasinya berapa, itu kita juga ini ya ngambang kan guys ya, nggak transparan juga kan ya kan. Apa yang di aspal anggarannya berapa, jadinya berapa, atau bangunan misalnya jadi bangunan sekolah kayak itu, benar-benar hal-hal yang ini ya nggak kelihatan. Tapi kalau berupa ada bantuan tunai, ada bantuan beras, bantuan tapi ya itu tadi ya, asal disebutkan ya nominalnya ya, itu masih banyak sih yang nggak disebutkan dari kan ada ya, pokoknya terima aja lah kayak gitu kan, masih ada ya. Cuman kalau yang makan bergizi gratis kan enak nih, per anak 10.000, jadi kelihatan tuh. Jadi kalau ada yang mau motong-motong, ada yang mau nyunat-nyunat anggaran tuh kan agak repot ya, agak susah ya. Oke, lanjut. Terus nggak setujunya di mana? Bukan nggak setuju nih, kritik ya untuk membangun juga. Cuman kelemahannya nanti di penyelenggaraannya ya, di terutama SDM-nya guys ya, sistemnya juga ya.
sistem sama SDM ya. Cuman kalau Mas DU sih lebih ke sistem ya, karena SDM ini juga dari sistem. Kalau sistemnya bagus, otomatis SDM-nya juga mendukung. Ini ada Pak sharing pengalaman aja, Mas DU anak kedua itu masuk termasuk anak yang kurus ya, sama kayak bapaknya. Jadi kalau ditimbang itu ya berat badannya kurang-kurang kayak gitu ya. Jadi itu, masuklah dia itu di program stunting ya. Di program stunting itu tiba-tiba ada ini ya diinformasikan sama pihak terkait ya. Itu apa ini dapat bantuan dari pemerintah berupa ini. Oh iya, tapi kita nggak tahu. Jujur aja ya, transparansi tadi kurang masih ya. Cuman sekali lagi Mas Dio nggak mau nyalain orang bawah ya. Karena SDM itu kaitannya dengan sistem juga tadi ya. Mungkin sistem yang di atas juga nggak menciptakan itu. Oke. Pernah tuh dikasih bantuan yang setiap hari dikasih makanan mentah belanjaan. Nggak tahu tuh jatahnya nominal berapa per hari, nggak tahu. Masih mending makanan bergizi gratis tadi kan 10.000 jelas. Kalian nggak tahu. Berapa nih nggak tahu. Oke. Lumayan tuh, lumayan bagus mentah tuh guys ya. Mas Dewi lumayan setuju sih itu dikasih karena terlalu sedikit, kata yang pihak terkait tuh lebih baik dikasihnya 3 hari sekali, mending supaya agak inilah ya, agak kelihatan gitu. Hanya 3 hari sekali, sorry ya. Lama-lama ini ya lemah di SDM sekali lagi ya. Yang antar ke, kan rumah kita ke balai desa itu agak jauh ya, yes, nggak sampai 1 kilo sih sebenarnya ya. Tapi udah ada tugasnya sendiri yang antar tuh. Cuman yang antar nih lama-lama juga kan gantian tuh yang antar. Ada kader-kader RT biasanya. Lama-lama kendor nih. Kadang diantar, kadang enggak, kadang diantar, kadang enggak. Yang harusnya 3 hari sekali, kadang seminggu sekali, lama-lama 2 minggu sekali. Yang makanan yang sebelumnya otomatis enggak basi sih. Cuman dia itu kayaknya ada kerjasama sama tukang sayurnya. Sama tukang sayur kayaknya dimasukin ke kulkas ya. Kulkasnya itu kulkas freezer. Sehingga makanan seperti telur itu jadi es guys. Udah retak ya, intinya banyak yang kebuang akhirnya. Misalnya sebulan baru dikasih ya kan, yang sebelumnya ini jelek akhirnya kualitasnya, 2 minggu nggak dikasih. Mas Dio tahu kenapa nggak protes yang keras ya, nanti yang disalahin yang bawah, yang bagian nganter. Padahal itu bukan cuma salah mereka, yang atas juga itu tadi ya, nggak menciptakan sistem itu. Makanya serba repot juga nih kita mau komplain, kasihan yang bawah nih ya. Yang bawah padahal juga ya, mohon maaf ya, contoh dikasih nggak uang transport ya, nggak buat keliling tuh, kita nggak tahu anggarannya. Kalau uang transportnya itu apa namanya, memang dikasih mencukupi nggak itu, worth it gak gitu loh untuk buat keliling-keliling itu, buat ngantar ke, nggak cuma kita kan, ke beberapa juga. Ya sebenarnya sih simpel aja, harusnya anggaran itu dikasihkan ke tukang sayur yang keliling. Jadi tukang sayur itu bisa langsung antar kan, nggak perlu nyuruh-nyuruh orang lagi gitu loh. Nah itu ya cukup ya, gimana, sekali lagi Mas Deu nggak komplain tuh karena orang-orang bawah ini kasihan guys ya, kasihan kalau mereka kena imbasnya. Kalau yang aku komplain yang atas sih nggak masalah ya. Misalnya kepala desanya kayak atau ibu camatnya kayak itu nggak masalah ya. Kalau aku komplain lalu yang kena ini bawah-bawah, ini aku kasihan. Bahkan seandainya ada potensi yang potensi yang realisasinya kurang pun, misalnya ini harusnya 10.000 jadi 7.000 misalnya, ini hanya misal ya. Kalau sampai itu terjadi di kalangan bawah, saya pribadi juga nggak akan tega tuh mempermasalahkan. Kenapa? Itu tadi, uang bensin cukup nggak sebenarnya, ya nggak? Terus dari atas berapa nggak tahu, jangan-jangan dari atas sudah nyunat ya, tapi yang bawah yang ini yang KO ya, kayak gitu. Itu dari sisi akhirnya ke SDM, tapi asalnya dari sistem ya, karena sistem nggak menciptakan itu
Ini harusnya kayak gini, tersisep gini loh. Contoh, ini masukin ke tukang sayur yang itu aja lah, keliling ya. Jangan ke tukang sayur yang asal kenalannya siapa misalnya kan. Karena kenalan akhirnya tukang sayurnya nggak mau antar, harusnya akhirnya minta tolong ke orang ini misalnya yang kerja di ya kader-kader RT dan segala macam. Ya intinya masalah sistem ya, sistem akhirnya ke SDM juga. Dan ini kalau ingat-ingat program itu, jadi ingat ke program makan bergizi gratis Mas Dew ya. Oke, lanjut ya cerita itu. Setelahnya diubah tuh programnya, ya kan? Ya kalau menurutku dari yang awalnya bagus jadi mulai melempem lah ya karena SDM-nya tadi ya, sistem dan SDM. Tapi tetap menghargai programnya itu ya. Lalu diganti jadi makanan matang. Nah, ini yang terkait ya. Jadi problem seperti ternyata anakku nggak suka, terus ternyata itu anak masih kecil ya guys ya, lebih susah lagi kan ya. Itu ya bukan hal baru bagi Mas Dew. Jadi yang ngomong nggak enak, kadang yang ngomong enak, kadang jujur aja karena tak makan sendiri guys. Karena daripada nggak kemakan gitu ya. Ini hal yang kompleks. Niatnya bagus tapi kompleks. Untuk dijalankan kita perlu sistem yang bagus, perlu SDM yang bagus ya. SDM-nya perlu dilatih. Mas Dew dengar ada relawan khusus buat makan bergizi gratis. Semoga ada pembekalan training yang benar-benar bagus ya. Nah itu jadi memang betul kalau kondisi penyelenggaraan tuh pasti akan ada masalah, itu sudah pasti karena Mas Dew sudah mengalami ya. Cuman niatnya tadi kan bagus ya, dan sekali lagi dibandingkan dijadikan misalnya pembangunan dan segala macam, program ini itu lebih nyata tersalur ke anak-anak. 10.000 kan udah pasti anak dapat 10.000 tuh. Kalau dijadikan yang tadi melalui birokrasi ya, misalnya pembangunan apa kayak ya nggak tahu lah ya, anggaran dari sana 1 miliar, di sini realisasinya berapa nggak tahu juga kan gitu kan, entah itu bangun jalan, bangun apa gitu. Tapi kalau yang ini kan udah pasti tuh 10.000. Kalaupun dikurang dari 10.000 kan kelihatan tuh ya. Maksudnya orang tua juga bisa lihat, walaupun ada yang protes, mungkin ada yang nggak protes, tapi kan kelihatan kan ya. Kalau ini makanan nggak sampai 10.000. Intinya nggak bisa terlalu leluasa lah untuk nyunat-nyunat ya. Itu program yang bagus. Cuman masalah penyelenggaraan jangan anti kritik ya. Tetap terus improve, bikin sistem yang bagus, tingkatin SDM penyelenggaranya ya, termasuk untuk menerima kritik itu ya. Itu hal yang wajar ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Ini cukup panjang ya. Oke, di video berikutnya kita ada video menarik lainnya guys ya. Oke, ikuti terus channel kami, aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih aja semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.